Sip. Itu kita jemput bola, bawa barang. Alat ini kita masukin ke mobil, kita gas guru. Mudah-mudahan nih kalau misal tidak ada halangan minggu depan gas. Dari Tua Bangka. Sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Hari ini berjumpa lagi di malam Sabtu. Di hari Jumat dan Pontianak sedang banjir. Dan akhirnya saya sudah lama tidak nyantai di sini dengan melihat kemacetan yang luar biasa. Kebetulan guru macet betul. Ya, aku balik. Banjir. Aku balik tadi tuh sore itu. Dari awal abang janji ya Polda tuh. Nah, sampailah ke bundaran sana. Melekat. Jadi kendalanya hujan tadi malam, air tidak bisa keluar. Sungai wilayah Sepakat, ya. Perdana, Paris, kan ke belakang itu kena guyuran hujan yang luar biasa kayaknya. Jadi airnya tergenang, tidak bisa keluar. Dan dengan kemacetan itu akhirnya podcast kita mulai lagi, kan? Itu bukan jokes guru, itu memang tanda-tanda bang kemacetan itu. Hari ini kita akan bahas sesuatu di Ngopi Lo Series adalah kita lagi asik melihat orang yang membuat laporan tesis kah atau apa ya namanya itu data-data yang semerawut lah. Kau fiktif nggak bikin tesis kau nih? Kau kan lagi buat tesis nih. Kan narasumber kan ada kan? Ada. Fiktif nggak kau? Dikatakan fiktif, adakah fiktif? Dikatakan enggak lah ya. Seharusnya enggak. Soalnya kalau uji petik yang dari jadi narasumber belum masalah nanti itu kalau dia tidak mau mengakui kalau itu tuh bahwa kau memberikan sebuah informasi. Kalau ngomongin informasi kan harusnya sumbernya ada guru. Harusnya iya sumbernya ada, tapi yang memberikan sumber kayaknya dia tidak mengakui kalau dia itu pernah memberikan sumber. Nah itu narasi. Ya makanya itu tadi ada kutipannya tanggal berapa, jam berapa itu kita sampaikan dan siapa yang nyampaikan. Nah itu dia. Selama di itu situ, ada. Di situ kan ada terkadang kan ada yang pengen cepat tuh jalur pintas tuh. AI. AI. Pakai AI itu boleh kah? Boleh. Ya. Siapa bilang tidak boleh? Banyak medsos yang menyatakan bahwa dengan kemudahan AI itu juga tidak apa-apa. Tapi jangan kita menjadi diperbudak sama AI, tapi kita mengakali AI. Asal ketika nanti follow up-nya ketika di saat sidang, ya. Saat mempertanggungjawabkan tulisan itu dia mampu. Nah itu. AI hanya membantu sebuah informasi. AI itu hanya bantu. Makanya mempertanggungjawabannya kau. Gitu kan? Begini, kita mau dipermudak sama AI atau kita menggunakan AI? Kalau kita diperbudak AI, masukkan itu tulis kopas. Tapi kalau kita menggunakan AI hanya sekilas ini kita kepake. Banyak kok beberapa narasumber dan salah satu dosen bahkan profesor yang meminta dan menyarankan penggunaan AI guru. Gemini, Copilot, BrainText, ChatGPT-4, banyak guru. Siapa bilang tidak boleh? Ketika dia bilang itu nggak boleh, artinya dia tidak memahami perkembangan teknologi sekarang. Yang paling cerdas itu ChatGPT ya? ChatGPT belum bisa dikategorikan. Semua AI itu cerdas guru, tergantung kita menggunakannya apa lo. Fungsinya apa? Kalau kita hanya untuk pakai semua AI fungsinya sama. Tapi bagaimana kita menggunakan dia biar bisa mempermudah? Itu belum tentu semua orang bisa. Nah itu dia. Tergantung lagi bagaimana orang itu menguasai aplikasi itu. Iya AI. Semua orang bisa pakai AI. Semua orang bisa pakai. Iya. Tapi fungsi dari AI tadi orang bisa pakai enggak? Makanya enggak heran tuh orang bikin laporan kan tinggal di kopas ini. Ternyata begitu kita uji sama semuanya. Mereka sama. Nah itu tadi sebenarnya AI ini hanya alat bantu tools yang kita kekurangan informasi. Tidak seluruhnya kan, berarti kan poin-poin tertentu ya kan. Poin-poin tertentu. Memang poinnya sama, tapi kalau kita benar-benar baca, oh ini kurang. Kita butuhnya sekian sekilas.
kita perbaiki. AI itu kan dia sebenarnya ngambil kutipan yang sudah pernah diupload di internet dan itu disampaikan kembali. Langsung ke itu ya, ke detek sama dia ya. Kita mencari ini di Google kan misalnya kan keluar. Begitu cari AI, ternyata di Google juga ada informasi itu. Udah kan? ada informasi itu yang udah ada. AI lebih rapi kalau dia menyusunkan kata-kata itu ya. sebenarnya kutipan yang sebelumnya udah ada disampaikan kembali. Makanya kalau kita terlalu banyak mengupas AI, banyak penulisan orang yang jadi plagiasme. Mengambil catatan yang sudah ada sebelumnya. Bisa jadi catatan itu berbahasa Inggris diolah menjadi bahasa Indonesia. Ketika kita ngambil sumber dari AI, apakah perlu dicantumkan sumber dari AI? Nah, kalau misalnya contoh nih saya sebutin aja AI yang kayak namanya Copilot ya dari Microsoft. Setiap kita pengambilan data dari minta bantuan dari Copilot, dia pasti memberikan sumber jurnalnya. Dan kita bisa open citasi yang ada di situ. Nah, itu guru bedanya. Dan juga ada beberapa AI yang enggak nyampaikan baru kutipan ini ngambil dari mana. Itu. Makanya kalau kita pakai AI jangan pakai satu AI aja. Orang tanya GPT ya sebenarnya banyak. Kalau saya biasanya pakai Gemini, Copilot, ada Brain Text dan masing-masing itu punya kelebihannya masing-masing. Itu guru. AI itu kan bisa membantu kita untuk pembuatan tabel. Kalau orang itu cerdas, apa yang diberikan informasi oleh AI dipelajari, dibaca. Tapi ada sebagian orang kan bulat-bulat, mungkin karena waktu yang tidak sempat dia membaca, mempelajari, akhirnya contoh dia bikin makalah itu pengen jadi cepat karena besok udah deadline. Nah, dia tidak sempat membahas lagi. Nah, itu yang salah. Kebanyakan teman-teman mahasiswa kayak gitu guru. Kayak gitu ya kebanyakan. Dia kopas ya. Nggak dibacanya. Misalnya yang kita bahas ini adalah telur. Di dalam AI ini kan mendekati telur. Ternyata udah sampai pembahasannya malah ke wortel. Kan beda tuh. Telur dengan wortel beda. Diambil lah tuh. Jadi pembahasan telur sampai wortel sampai makanan yang lain masuk tuh. Sampai warna-warna. Begitu diuji, padahal yang minta cuma telur. Begitu dibaca, ngapa pula yang bahas telur lari ke wortel ke mana pula? Penjabarannya terlalu luas, mana-mana. Terlalu luas. Nak mana-mana bahasnya. Yang seharusnya penjelasan dikeluarkan AI itu sekitar 10%, kita ambil 100% detail. Ujung-ujung yang nak kita pakai nih, yang tujuannya ke sini melebar nih. Kan bingung nih. Kan jadi pertanyaan. Kok nih kalau kita bilang di nyontak udah pasti nyontak, cerdas belum tentu cerdas. Kok secerdas ini kok nih kan masih gitu. Kan pertanyaannya kan misalnya kan ini telur apa? Dijawab dia kan ini telur ayam. Terus kemudian banyak dijabarkan tentang ayam kampung, ya ayam Australia, ayam hitam, ayam putih, ayam betaji gitu kan. Yang kita fokuskan misalnya ayam pedaging misalnya. Tapi kan bakal menjabarkan tidak hanya ayam pedaging. Ayam daging, ayam kalkun, ayam ini. Nah, itu kan main bantai kopas nih, tidak dibacanya. Ujung-ujung masuk nih di makalah ini. Ayam ini, ayam sedangkan di fokus judul dia ayam pedaging. Nah, itu menjadi muncul pertanyaan, hebat sekali kan ini semuanya kau jabarkan, secara kan judul kau ini apa? Kerucutkan lah, kan gitu bahasanya guru. Pandai kau ngomong kerucutkan. Awal judul kau kemana-mana, melebar. Awal judul kau melebar kan? Karena ngambang, tak semikir. Artinya memang ketika pemilihan judul itu jangan menimbulkan pertanyaan yang luas, dikerucutkan. Kita lagi bahas tentang telur sama kulit telur. Tapi yang saya bahas telur ayam kalkun, telur ini. Kemana-mana jadinya. Kamu mau telur yang mana? Kemana kan? Jadi di situ ada sub-subnya ada. Ada telur ayam ini. Belum lagi ayamnya kita bahas kan. Belum ayamnya. Pilih ayam ke pilih telur. Nah, ayam dengan telur itu pisah. Sedangkan kemarin saya ini udah telur sampai ke ayam. Kok jangan sampai ayamnya, telurnya udah cukup. Telur tuh udah luas. Udah luas dah. Ngapain kau harus sampaikan ke ayam? Gitu Pak. Maksudnya, makanya agak lama nyangkut tuh. Kau tuh bahas telur, bukan bahas ayam. Kita belum sampai ke ayam, telurnya belum selesai, nak bahas ayam pula. Nangkar lagi kan? Iya lah betul. Kan kau betul, kau tidak salah. Tapi kamu harus selesai cepat. Akhirnya harus dipotong. Tapi memang tapi kalau dalam membuatkan sebuah metodologi penulisan, kalau kita baca telur enggak boleh karena konotasi telur dengan ayam udah beda lah guru. Hewan sama yang belum jadi hewan. Makanya jangan melebar kemana-mana. Itu juga yang saya rasakan sekarang. Udah bertahu telur ya udah telur ya. Berapa lama kau nyusun nih
Terhitung dari bulan Januari setelah melakukan proyek awal tahun. Oke, Januari sampailah Bulan 7 kita sempro. Sempro aku. Sempro itu apa? Seminar proposal. Bulan 7. Lain lah ya, dengan judul ya. 7, 8, 9, 10, 11. Ya, artinya Insyaallah. kan, dari Januari udah proses. Udah proses tuh. Udah mengumpulkan data, informasi, mencari hal-hal. Pengumpulan data itu udah bulan 2, bulan 3. Kan sudah mulai proses. Udah jalan tuh. Ketika kau proses, kita kan off, Mas Sultan nih. Aku sengaja kan memang off. Kita fokus kau dulu agar cepat selesai kuliah. Nah, sampai bulan 11 ini udah dapat kabar bahwa mungkin Senin nanti udah keluar jadwal. Ya, bismillah Guru. Karena kan kita menyesuaikan dengan jadwal dosennya juga yang mau menguji kita kan. Apa yang kau rasakan ketika kau fase-fase menyusun sampai ke fase sudah di ACC itu? Ini NLS atau apa nih? Banyak Guru. Tim kan dah tahu. Banyak. Itu hal yang lumrah untuk bukan hanya tesis. Itu juga teman-teman yang lain yang kebetulan kami ngerjain bareng kan. Duran tahu siapa-siapa teman-teman kita yang sama bareng. Sama skripsi juga, sama mahasiswa yang saya garap juga. Itu sama. Kasusnya seperti itu. Drama-dramanya sama. Mungkin Bang Yaskur, Guru juga pernah ngerasakan drama yang sama menuju tugas akhir. Ya. Dari drama data hilang, drama laptop rusak, drama percintaan tuh tak lari, ya kan? Drama tools yang kita tiba-tiba bisa kita berharap ini bisa, atau nggak bisa. Ekspektasi kita kan, kalau kita udah berharap sama barang ini nih, harusnya bisa bantu. Ternyata ekspektasi yang tinggi dipatahkan, barang ini tak bisa bantu. Itu juga banyak pengaruh eksternal dan internal juga, aduh Guru. Sampailah kamu memburu dosen pun agak sulit, tidak? Iya, itu memang kesalahan saya seorang Guru. Saya janjian tapi Ustaz tak datang. Jujur saya dipersulit di situ. Bukan dipersulit, memang saya yang salah. jadi kebiasaan kau tuh berlanjutlah sampai ke dosen. Berjanji namun telat menepatinya. Janji jam 7, datang jam 8 gitu kan. Itu masih mending. Kami janjinya sekarang, dia dah nunggu sampai sore, besoknya saya datang. Besoknya saya datang, saya kena omel. Kamu yang butuh S2 atau S2 yang butuh kamu? Wah, lah jauh dah tu. Emang kita yang salah. Macam mana lagi? Jadi kau tuh udah dapat tanda dah. Udah ini begini. Tunggu kau di ujung kau. Tetap kulamakan. Dan akhirnya sebenarnya kau enggak dilamakan Guru. Dia pengen percaya. Memang kitanya yang memang kaunya ini yang ini saya tahu beliau tuh baik orangnya. Karena kebetulan orang tua saya pun bimbingannya dia. Baik memang kan? Baik memang orangnya. Memang saya yang tinggal. Orang tua saya minta stop ngambil job luar. Saya masih ngambil job luar. Orang tua saya bilang tinggalkan yang ini. Saya masih berlanjut. Tapi dengan hati yang sakit. Kan terkena seorang. Belum. Berapa kali dah aku kasih tahu. Masih gak nengkar ujung-ujung terkena seorang. Udah terkena macam ini. Mau tak mau lah. Kau harus berdamai dengan hati kau. Kau harus berdamai sama ego kau. Akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Coba dari awal-awal kau dengan omongan kata orang tua. Kawan saya bilang sama orang tua saya bilang kalau saya mau sidang di bulan 5 pertengahan tahun bisa ya kan? Cuman kaunya yang kita ya negara ada. Iyalah kan kalau salah kan kau kan pada masa itu kan memang agak galau. Kau kan ada planning kalau di bulan September atau Agustus udah melakukan hal-hal yang agak berbeda. Kan? Ya. Kan memang ada hikmahnya semua tuh. Tapi jujur ya Guru, semua aku targetkan dulu dari usaha segala mana ada tak dapat apa-apa. Benar. Waktu itu ekspektasi saya di akhir tahun project ini dapat. Ternyata semuanya project batal. Ya kan? Terus apa ekspektasi saya dengan target saya yang kemarin sama orang itu tuh pun batal. Semuanya tidak dapat apa-apa. Jadi akhirnya dapat serius. Ada nilai positifnya situ. Bukan negatif aja yang kau dapat. Akhirnya yang didapatkan adalah yang saya dapatkan nilainya adalah dengan kawan-kawan nih tetap stay, itulah dia hikmahnya. Kawan-kawan yang gila itulah tetap stay. Nilai positif kau. Di mana kau lagi terpuruk, ada orang sekitar kau yang tetap support kau. Nah, itulah yang harus dijaga kan? Yoi. Dan dapat poin penting Guru. Ternyata kawan terdekat kita nih itu bukan juga kawan yang baik sebenarnya. Justru itu yang lebih jahat lagi. Kawan yang paling dekat dari bocil.
Oh itu lebih bahaya Gi. Itu Udah ngerusak usaha kita. Benar dia ini baru dapat loh. Ngerusak usaha kita di balik layar seperti terkadang apa. ada orang-orang yang memiliki karakter Orang yang paling kita percaya itu terkadang dia tuh butuh perhatian lebih gitu lah kan. Butuh perhatian lebih. Saking lebihnya tuh perhatiannya hanya untuk dia aja. Hanya untuk ke dia minta minta dispesialkan kawan kau tuh kan. Tapi akhirnya kau kan bukan tipe orang yang selalu memberikan perhatian lebih untuk kawan kau yang itu. Udah saatnya dia mandiri kan. Nah, udah saatnya dia bergerak sendiri kan. Nah, ketika kau sudah mengendurkan wilayah itu, dia udah goyang dia nih. Akhirnya sekarang dia balik lagi menyerang kau nih. Iya guru. Itu yang kau rasakan pada saat asli. Sekarang nih jujur ya, kita ngomongin dari kecil loh. Dari bocil tuh guru. Ini rumah depanan. Iya. Butuh bantuan secau, pergi keluar kota secau, no money tanpa bayaran tak apa. Ada job alhamdulillah, jobnya untuk ngopi. Butuh bantuan transfer. Ternyata dia yang merusak di balik layar. Pengen maki sih guru. Nanti makinya habis ini di belakang. Di balik layar. Iya guru. Ini sih ini jadi terceplos ya. Baru ini loh. Artinya dapat info baru loh. Ternyata double project. Tak dapat, yang ditarget awal tak dapat, kawan dekat ternyata yang merusak di balik layar tuh. Wih, ini kawan kecil loh guru, udah percaya loh guru. Artinya kan ada nilai positifnya. Seandainya suatu saat kau udah terlalu lama, tiba-tiba dia begitu kan malah lebih berbahaya. Ya guru. Untuk saat ini ya udah. Kau artinya kau udah saatnya kau mencari teman yang berbeda. Justru kawan-kawan kayak yang baru itu care-nya minta ampun. Padahal saya tidak sekir kayak yang kawan lama saya. Wih gila, ngeri. Ada yang buat hal, ada yang memberikan suntikan energi baru. Nah, yang buat hal ini untuk sementara dijadikan sebuah pengalaman. Kau masih muda. Kau kan masih muda nih. Perlu digembleng. Itu bahasa gemblengan kau di situ. Jadi enggak masalah. Santai aja nikmati. Sekarang kan udah menikmati kan. Menikmati dong. Harus fase baru, teman baru. Enggak kan teman lama tetap. Cuman yang teman kalau kata masih sekitar 5-6 tahun tuh masih hitungan teman baru guru. Iyalah. Kalau udah dari bocil itu teman lama, kita percaya sama dia, semua kita ceritakan semua. Ternyata semua aib kita pun dijadiin bocoran blunder buat dia sendiri, buat kita gitu. Tujuannya apa sih? Saya tidak tahu guru. Mungkin guru pernah ngerasakan di fase itu kali, punya teman dekat gitu, percaya sama dia, cerita sama dia soal usaha merintis itu gimana. Bahkan portofolio saya nih, saya kasihin ke dia, kau pakai portofolio ini. Bahkan saya bilang gak usah ambil untung deh, kau cukup tawarin aja, nanti untung sekian persen buat kau. Ternyata dia udah ngambil untung sama kita tapi saya dapat info dari orang, saya bantu teman hanya untuk mengambil untung. Wih gila, jahat deh mulutnya. Kawan dekat loh. Saya udah kasih sekian persen fee nih, saya ngomong ini, tapi dinaikin lagi begitu saya cut off struck semua akses penjualan. Misal saya bukan mau bikin kita punya toko, ndak lagi ngerintis semua ini, sebutin toko A, B, C, saya keluarin semuanya dari grup, dari workshop, jualan laptop, saya cut off semua. Begitu saya cut off itu keluar tuh muncul isu-isu baru tuh yang sebenarnya loh kita kan gitu loh. Itulah jawabannya. Jahat anjay. Cara Allah menolong tuh kayak gitu. Jadi kita tuh udah dikasih pertolongan tuh, cing. Ya nggak usah dijauh lah, udahlah yang pernah aku ceritakan tuh lah. Ada yang ya apa kita bina, kita dampingi macam semuanya kita urus lah kan, sampailah tegak berdiri, mampu. Tapi dibahas ini yang tadi kita udah rawat benda nih, tapi dia lupa akan kulitnya. Jadi kacang lupa akan kulitnya. Dia lupa dia berdiri itu di mana.
kan? Kapan aku bisa berdiri? Kapan aku diajari berdiri? Kan itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Ketika dia sudah bisa berdiri dan berlari, dia lupa dengan orang yang pertama mengajarkan dia berdiri. Nah, ketika orang itu sudah sadar, orang yang telah mengajari berdiri, dia akan biarkan dia berdiri dan berlari sendiri. Tidak akan dibimbing lagi sama orang yang berdiri, yang ngajarin berdiri. Dia akan berlari semakin laju, semakin tinggi, terbang semakin tinggi. Koyakanlah, kalau jatuhnya sakit kan. Jadi orang ini tetap seperti ini, tapi orang ini dah siklusnya udah begini dah, bisa terkapar. Itulah temanmu, bisa terkapar juga nantinya. Hati-hati. Jujur ya, jangan sampai kau berperilaku seperti itu. Insya Allah enggak guru. Kita nih ngambil relasi nih dari A B C D segala macam, enggak pernah kita jelekkan kawan, apalagi kawan dekat. Ada guru. Saya dengan tim Rumah Sultan ya ini kan baru 2020. Nggak pernah saya mikirkan kawan nih gimana. Nah ini bahkan anggaplah ini didokumentasikan. Tak pernah saya yang mau bikin apa ya tujuan, misal mungkin pemikiran orang ini jujur ada isu juga. Saya dekat tim Rumah Sultan kayak saya mau ngambil job project karena saya sekarang sering ngambil job event kan ceritanya. Ada berita luar saya dekatin Rumah Sultan hanya untuk job project. Wih, ngeri kali. Keren ya guru ya, isunya sampai ke situ lah. Nggak apa-apa. Ini kan kawan. Saya udah bilang, wow, circle kita perkopian. Aku dulu bukan siapa-siapa. Memang harus. Bahasa kita bukan siapa-siapa nih. Ketika orang teman itu bisa memberikan warna yang bagus, nilai positif, orang kan harus berkembang. Jika memang dia memiliki rezekinya di project, kau berada di sini, emang kau harus berkembang, jangan stuck, jangan jalan tempat, kau harus berjalan. Nah, anggaplah batu loncatan, artinya kau melompat dari sini, terbang kemana, tapi kau tidak lupa tempat batu yang awal kau melompat ini, itu yang benar. Tidak apa-apa, melompatlah. Nah, sekarang gini, fungsi aku membentuk, membina, menjadikan orang. Ketika sudah jadi, udah siap tempur, kiprahlah, bawalah apa yang sudah aku berikan gitu bahkan, bawa, jadikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Next, regenerasi lagi, muncul lagi orang baru. Roda itu berputar wajing, gitu kan, nah gitu. Baik, tinggal showman-nya itu, orang-orang yang melakukannya itu harus ingat enggak? Balik ke dia lah. Bebas lah. Enggak ada nuntut apa-apa, ya bebas lah mau ngapain. Yang jelas tugasnya ketika berada di sini tetap dibimbing, dididik, dijadiin gitu kan. Oh, mantap tuh kalau jadi itu. Terang lah kalau luar. Gitu nih. Gitu kan. Bahasa nih kami sini perkumpulan warga. Bang Askur ada ke lebih kopi nih kan. Maklum lah ada habisnya. Kami izin ke atau tak ambil nih. Ada ini lama. Ini efek lama tidak di depan kamera. Asli. Ya kan. Sering-sering kan. Tidak produksi. Apa sama gelas-gelas ini pun. Oh kan. Jadi saling temu kangen lah gitu nih. Banyak pengalaman yang akhirnya tertuang di meja nih. Padahal kita sering ketemu, seminggu ketemu, tapi emang tidak duduk di sini. Duduknya di warung kopi. Ya sebenarnya mencari relasi itu paling seru di warung kopi, guru. Saya banyak dekat sama teman-teman kayak manajer PT, orang dinas ini, bukan orang dinas tuh memang orang yang grade atas itu. Bagian inspektorat ini dari warung kopi, guru. Dari situ saya dapat relasi, terus enak ya ngobrol di warung kopi nambah kawan ya kan. Saya nggak berharap feedback, saya cukup nambah kawan, terus mau dapat feedback atau enggak itu alhamdulillah. Nomor 2. Tapi alhamdulillah nih selama dekat sama mereka ya ada juga feedback ke saya, minimal dapat data ya kan, ada akses masuk ke sini. Saya butuh data ini nih, boleh nggak saya minta? Langsung tuh
selagi muda, kumpulkanlah kawan sebanyak-banyaknya. Yoi. Kanan kiri berkawan semuanya. Itu yang nyaman kita ketika nyangkut di mana ada kawan, ketika nyangkut di mana ada kawan. bahasanya tuh. Lewat sini ada kawan semuanya, kan enak. Saya kan suka ngilang nih guru, baru nggak marah nih kan. Kenapa kau ngilang? Saya ngilang tuh biasanya cuma nyari kawan ya guru. Oh ngilang tuh hanya cuman karena cari kawan. Saya ngilang kayak kemarin tiba-tiba ngilang sambas ya kan. Cari Ngilang-ngilang tiba-tiba ketayan ya kan. Iya. Itu memang ketika jiwa ingin ke sana, ya udah. Padahal itu tanpa itu loh guru, tanpa ada rencana loh guru. Masih muda. Nah, ternyata tuh gitu. Itu sampai bikin meresahkan orang tua saya guru. Itu namanya Bang Trian. Apa kau nih tahu hambas? Sebenarnya sampai sana nih guru. Bahasanya kayak gini, jalan sana, bahasanya setiap perjalanan itu membuang stres. Stres tesis, stres ini, stres ini, stres ini. Next abis ini nih, abis sekolah tesis nih. Akhir tahun nih. Planning kan memang. Kita bang giling mana kita nih? Ya cung, kuliah. Kemana? Lepaskan tesis ini. Oh kan katanya nak keriam. Gas. Kita Ini udah lama kita mau tak caw nih. Ada pagar nih salah nih. bawa. Cabut pagarnya. Guru, pagarnya udah dicabut. Kan pagar baru. Oh iya. Kan rencananya kemarin Jumat Sabtu Minggu. Jumat kita pergi, Minggu kita balik. Gini. Nah, Selesaikan kau cepat. Kita show keluar, kita bawa alat, kita pergi kemana, tangkap orang luar. siapkan dana untuk kopi juga sana. Pasti. Aku nih udah ditungguin sama orang-orang tua nih, Cing. Ini mana? Untuk manggil dia sebagai tamu podcast narasumber. Kapan aku diwawancarai? Sebelum dia meninggal loh, Cing. Di mana lokasinya? Daerah Pal. Oke, kita bakalan Jahat sudah meninggal. Jahat. Udah tua dah, Cing. Dia minta, Cing. Oke, sip. Itu kita jemput bola, Bola, bawa barang. alat ini kita masukin ke mobil, kita gas, Guru. Cepat. Mudah-mudahan nih kalau misal tidak ada halangan minggu depan gas. Dari tahun lalu dah bila kau wawancara. Wah, ini Bila kau wawancara aku kata dia. Oke, buat teman-teman yang ada di sini yang nonton, semua tamu akan kita jemput. Enggak juga. Malaikat kau jemput. Tamu yang memang tamu yang bukan tamu yang tak bisa next OTW sini. Kita akan coba bawa tamunya. Kita jemput bola. Ya. Kita selama ini kan kita panggil tamu-tamu itu ke sini. Nah, kita coba dimensi yang berbeda lah. Dengan dimensi berbeda, kita akan coba bawa alat. Kayaknya alat-alat ini harus ada stay yang dibawa, stay di sini. Ya, sepertinya kita akan melakukan penambahan alat kalau memang rezeki lebih. Kita siapkan alat. Aku nanti kau siapkan yang simple ya nih, yang pakai ini. Clip on tuh. Clip on yang itu ya. Boleh sambil list. Nanti kita tabung dulu ya kan, mana tahu ada rezeki lebih kan. Kita enggak usah bawa ini, kita bawa clip on yang sederhana tuh. Langsung ke pakai clip on aja. Kalau video ini naik boleh gak komen-komen di bawah alat apa yang murah dan bagus kita beli barangnya. Wah, kan. Jangan sok tahu. Karena kami jujur, kami takut salah beli, ya kan itu dia. Kami takut salah beli. Kalau salah beli kita tak bisa sampai sekarang. Kalau kita tak berani mencoba, kita tak sampai saat ini. Nah, alat banyak yang kita coba, banyak yang alat itu berderai karena kita. Oke, keluarga. Demikianlah Rumah Sultan. Banyak cerita. Ini sebab kita jarang syuting juga ya. Kerinduan kita dengan sekian bulan tidak ada operasi, tidak ada duduk di ruangan ini. Terima kasih tetap menjadi subscriber kita. Ya. Terima kasih atas atensinya. Makasih udah nonton Rumah Sultan. Hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Sadar tua, nanya dia